Kalau kemarin kita udah bahas Oppo Find X7 Ultra, videonya di sini guys. Kali ini kita bakal bahas yang seri non-ultranya, Oppo Find X7. Bedanya cukup banyak, mulai dari Oppo Find X7 yang cuma pakai 3 kamera, chipsetnya juga MediaTek yang dipakai, dan harganya beda sekitar 5 jutaan. Tapi kamu bisa dapetin Antutu hampir 2 juta, RAM-nya 16 GB dengan storage 1 TB, dan layar LTPO AMOLED yang support 120 Hz. Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Seri X-nya Oppo sih jelas selalu bisa ngasih yang terbaik. Tapi sayangnya Oppo Find X6 tahun lalu cuma dijual di Cina aja. Padahal emang sebagus itu HP-nya. Dan ngeliat si Oppo Find X yang ini, kok sekilas desainnya mirip-mirip aja ya. Tapi udah terbiasa dengan Find X6 tahun lalu. Dan kalau Find X7 Ultra sih udah jelas jauh peningkatannya. Nah, Find X7 ini gimana? Kira-kira banyak nggak sih peningkatannya? Kita mulai dari lihat boxnya dulu ya. Boxnya simple kayak gini. Cuman ada tulisan Find X7 di atasnya, tulisan 7 di tengahnya, dengan ada logo Oppo dan Hasselblad di bawahnya. Paketan penjualannya juga lengkap nih, seperti kamu dikasih adanya casing silikon, SIM tray ejector, dan ada lembar garansi serta panduan. Di dalamnya lagi ada device Oppo Find X7-nya. Dan terpenting masih ada chargerannya di dalamnya dengan kepala charger SuperVOOC 100 watt. Mantap. Gini dong, HP flagship tapi lengkap isi paketan penjualannya. Jangan kayak iPhone yang terpisah semua. Kalau mau bahas desainnya sih secara garis besar masih mirip dengan Find X6. Bedanya paling di tata letak kameranya, serta list putih di bawah modulnya. Bodi materialnya ini menggunakan polikarbonat sebenarnya, tapi dibalut lagi dengan vegan leather yang ngebuat looks-nya jadi premium. Saya suka sih sama desain back cover kayak gini, kelihatan rapi, tidak meninggalkan sidik jari. Selain itu juga nggak licin dan kalau keringetan masih bisa kita pakai normal aja. Tapi Oppo Find X7 ini cuma punya sertifikasi IP65 di mana tahan terhadap debu maksimal dan cuma tahan terhadap cipratan air aja. Belum bisa dicemplungin nih. Tapi ya nggak masalah juga ya, yang penting kan dipakainya nyaman. Lalu dibarengin juga sama sudut-sudut yang melengkung, bikin feels-nya berasa lebih premium. Ngomongin feels yang enak, seenak feels belanja produk di Blibli. Suka was-was kalau pakai smartphone flagship kayak gini, makanya saya pakai Bli Proteksi supaya tenang. Pakai sehari-harinya juga enak. Nggak cuma produk gadget, semua juga bisa kamu proteksiin. Furnitur bisa, proteksi perjalanan juga bisa, sampai ke proteksi sepedaan juga bisa. Cek aja sendiri di Bli Proteksi, mulai dari Rp800.000 doang loh. Digenggam serasa pas karena lebarnya cuma 75,4 mm aja. Panjangnya juga 162,7 mm dan dengan lebar 8,7 mm jadi bikin semuanya serba pas. Nggak berat-berat juga, cuma sekitar 202 gram doang nih. Di samping kanannya terdapat tombol power dan tombol volume. Di atasnya ada mic serta speaker juga. Jadi stereo ya, karena di bawah juga ada speaker. Selain itu ada mic, port Type-C, dan juga slot SIM tray dengan tipe sandwich dual slot nano SIM. Tata letak kameranya juga lebih tegas kali ini. Ada 3 kamera di atas, tengah, dan kiri. Dan di bawah ini cuma tipe 1 ya, adanya di seri Ultra aja. Flashnya juga terpisah dan berada di luar modulnya. Kali ini Oppo Find X7 pakai Hypertone Camera System. Apa sih itu? Nanti kita bahas pas bagian kamera ya. Kali ini saya mau bahas layarnya dulu. Panelnya 6,78 inch LTPO AMOLED, resolusinya 2780 x 1264 pixel. Dengan tingkat kerapatan layarnya 450 ppi. Aman juga karena Corning Gorilla Glass Victus 2. Brightness-nya sendiri di 1600 nits dengan 2300 nits untuk HBM. Dan maksimum peak brightness-nya ada di 4500 nits. Dan ini kebukti juga saat keadaan di bawah sinar matahari. Layarnya masih terang banget. Flagship sih wajib ya punya layar seterang dan setegas ini. Sesuai dengan pengujian brightness kita saat di indoor bisa hingga 843 nits. Sedangkan di luar ruangan brightness bisa di 932 nits. Ini sih udah jelas ya, bisa nampilin secara jelas di kondisi apapun. Mau malam ke siang, terik ke sore, pokoknya tetap cakep layarnya. Kita juga udah coba touch sampling rate-nya juga di 120-an Hz. Tepatnya input event info rate-nya di 122 Hz. Historical movement-nya di 124 Hz dan maksimal mencapai 200 Hz. Dan maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan 10 jari, meskipun belum ada juga ya aplikasi yang ngebuat kita mainin pakai 10 jari di layar. Soal warna juga nih bagus juga. Pada bagian setting kita juga bisa mengatur screen color mode-nya
Ada 3 mode yang kamu bisa pilih, mulai dari natural, pro, dan juga vivid. Kita juga coba tes gamut coverage-nya di 3 mode layar. Pada mode natural bisa dapetin 92,4% sRGB dengan 66,9% DCI-P3-nya. Ada peningkatan pada mode pro di mana bisa 96,5% sRGB dengan 69,1% DCI-P3. Menariknya adalah kita bisa dapetin lebih sempurna lagi saat mode vivid, di mana sRGB-nya berada di 98,7% dengan DCI-P3-nya juga lebih dari 90%. 94% lebih tepatnya. Mode vividnya ini saya paling suka sih, berasa keluar semua warnanya. Intinya sih dipakai sehari-hari emang ngemanjain mata aja, nggak bikin capek lelah juga, tapi warnanya mentereng. Always on display-nya juga menarik ya, karena selain bisa nampilin jam, kita juga bisa atur mau nampilin apa lagi di sini. Nah, sekarang bahas performanya nih. Oppo Find X7 ini dibekali MediaTek Dimensity 9300 dan GPU-nya Immortalis G720MC12. GPU-nya ini generasi kelima dan emang didesain khusus untuk smartphone flagship. Lalu RAM-nya yang saya pakai yang 16GB dengan storage-nya 1TB. RAM-nya juga udah menggunakan UFS 4.0. Wajib ya ini buat bikin serba kenceng. Tes Antutu benchmark-nya bisa mencapai 1.988.302, hampir 2 juta, dan skornya tuh nggak jauh-jauh amat dari yang ultra loh. Kemarin aja 2,1 jutaan Antutunya. Terus lanjut, GPU Mark benchmark-nya ini di 1.345.200. Lumayan lah. Untuk 3D Mark benchmark-nya max out dan udah bisa ray tracing juga dengan average score Solar Bay-nya di 7.668. Lanjut, Geekbench 5 bisa dapetin single core 1.617 dengan multicore-nya 7.069. Sedangkan GFX Bench Aztec Ruin Open GL-nya ataupun Vulkan High Tier ini udah pojok 60 fps. Car chase off screen-nya menyentuh 154 fps. Wow, mantep sih ini. Selanjutnya performa CPU saat kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit mendapatkan performa rata-rata di 63% dengan performa maksimal di 90%, bertahan di 13 menit awal. Menit berikutnya performa turun di 80% dan stabil sampai di menit 22 dan 8 menit terakhir performa berada di 60%. Agak cukup mengecewakan ya, cuma dapetin rata-rata di 63% aja. Padahal saya harap di kelas flagship sih bisa 70-an atau 80. Beda sama smartphone gaming, kudu di atas 90% kalau itu sih. Performa baterai juga oke banget. Kita setting layarnya di high dan nyobain. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit, baterai berkurang 3%. Dari 97 turun ke 94%. Berikut kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 4%, dari 94 turun ke 90%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 10%, dari 90 turun ke 80%. Performa kayak gini kayaknya bisa bikin saya make HP tahan lebih dari 2 hari deh. Irit banget soalnya, apalagi jarang-jarang dipakai buat ngegame. Kita coba main game Genshin Impact ya, pertama di settingan highest 60 fps. Sebelumnya kita set engine on di mode gamingnya. Awal-awal sempat naik turun, mungkin karena butuh rendernya tadi. Setelah 2 menitan mulai normal nih di 58an fps. Sempat kejadian ada drop beberapa kali di 49 fps. Tapi overall sih nyaman aja mainnya, mungkin agak kurang di segi panasnya. Kita mainin 15 menit aja suhunya cukup tinggi nih di 42,4 derajat Celcius. Dan paling tingginya itu berada di dekat sektor kamera. Tapi anehnya cuman kejadian di game ini aja. Karena di game lain yang kita coba lancar dan stabil aja sih. Misalnya main PUBG Mobile, saran saya sih game kompetitif kayak gini biar enak FPS-nya kenceng kita bisa mainin di smooth extreme. Di settingan ini kita mainin lancar banget di 60-an FPS. Meski terkadang terendah di 49 FPS. Dan suhu maksimal pun cuma 39 derajat Celcius. Selanjutnya Mobile Legends juga lancar nih, tapi FPS-nya mentok di 60-an doang. Kita udah coba otak-atik, nggak bisa juga main di 120 fps. Sayang banget sih. Kayaknya di limit sih, tapi masa Mobile Legends di limit nggak bisa 120 fps? Oh ya, PUBG juga belum kebuka 90 fps-nya ya. Mudah-mudahan ketolong nih sama performa kameranya yang ciamik. Oppo Find X7 ini dikasih 3 kamera belakang. Kamera utamanya 50 megapiksel f1.6 dengan sensor 1/1,56 inch. OIS-nya juga ada, tapi sayangnya masih PDAF belum laser autofocus. Jadi akan sedikit lebih lambat kalau dibandingin sama Oppo Find X7 Ultra yang udah pakai laser autofocus. Selanjutnya ada lensa periskop, telefoto 3 kali zoom, 64 megapiksel f2.6, sensornya 1/2.0 inch, OIS juga, dan terakhir kamera ultrawide 50 megapiksel f2.0. Bagian videonya bisa merekam hingga 4K 60 fps.
Dan slow-mo-nya juga bisa 1080p 240 fps. Kamera depannya pakai lensa 32 megapiksel f2.4 dengan sensornya 1/2,74 inch. Sayangnya belum bisa ngerekam 60 fps nih. Gimana nih, masa flagship nggak bisa rekam kamera depan 60 fps? Masa kalah sama adik-adiknya? Ya udah deh, langsung aja kita lihat hasil contoh jepretan foto dan record video dari Oppo Find X7 ini sebagai berikut. Ya guys, saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Oppo Find X7. Formatnya Full HD 30 fps dan kita lihat di layar ini smooth ya guys ya. Coba kita dekatin ke objek kayak bunga gitu guys. Detail banget ya. Daun-daun. Bunganya ini keren guys. Oke. Dan kita rubah ke lensa ultrawide bisa ya. Dalam kondisi lagi nge-record video. Dan kita coba sambil lari. Hop. Hop. Iya, smooth ya guys ya. Dan kita ke objek bunga warna putih. Mantap cuy. Kita back lensa normal satu kali, jebret. Ada bunga warna kuning yang kecil. Keren sih. Kita coba ya. Zoom deh. Nah, zoom ke sana tuh guys. Zoom, kita lihat zoom ke kamar. Iya, ini mentok 18 kali guys. Tuh ya, kamarnya ada yang pakai korden, ada yang enggak. Kita back ke lensa normal lagi satu kali. Jebret, mantap. Jebret ya, ini Full HD 60 fps. Kalau saya lihat di layar masih smooth ya. Dan warnanya tajam, cerah, kinclong warnanya. Kita lihat detail dari batu-batuan ini guys. Keren. Keren. Tanaman, daun-daun. Jebret 4K 60 fps. 4K 60 fps bisa di set ke lensa ultrawide lagi nge-record video. Keren juga ya. Soal detailnya gimana? Mantap. Back lagi lensa normal satu kali ya. Nah, ini pakai kamera depan dari Oppo Find X7, formatnya Full HD 30 fps di siang hari. Cukup panas, saya bisa gosong nih hitam. Gimana kualitas gambarnya? Nih, ada bunga. Mantap ya. Jebret ya, ini kamera selfie bisa ngerekord video 4K 30 fps. Udah sebatas itu aja, nggak bisa 60 fps. 4K 30 fps lumayan lah ya, bagus lah ya. Smartphone bisa ngerekam pakai kamera depan 4K 30 fps. Nah, ini mode 2 view sekaligus nyala, kamera depan dan kamera belakang. Ini bagus buat nge-vlog. Keren ya. Ini bulat. Terus background ini juga bulat-bulat. Keren loh. Serba bulat. Wih, gimana guys? Mantap. Untungnya hasil kamera foto tajam banget ya. Tapi tetap sih sayang banget kamera depan nggak bisa rekam 60 fps. Anyway, fitur-fitur lain di sini udah ada semua ya, seperti NFC dengan bacaan yang lebih cepat, koneksi Wi-Fi 7 yang lebih stabil, Bluetooth 5.4, Type-C
2.0-nya, support OTG juga. Oke juga sih secara keseluruhan. Kadang kalau ngomongin flagship kita emang maunya serba kuat, serba cepet, dan serba canggih lah. Kadang paling males kalau udah flagship tapi dikategoriin lagi. Ya kayak gini nih, Oppo Find X7 ternyata beda 5 jutaan sama yang ultranya. Cukup jauh dan banyak, apalagi kamera depannya yang nggak bisa rekam 60 fps. Itu sangat amat disayangkan sih. Performanya juga nggak stabil di awal meskipun setelahnya itu normal. Tapi untungnya ketolong sama performa kamera belakang yang emang cakep. Jadi gimana nih menurut kalian? Mending pakai Oppo Find X7 ini atau tambah 5 juta buat beli sekalian yang seri ultranya? Oke guys, demikian video mengenai Oppo Find X7. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.